Ada seorang anak di Jeddah meninggal dunia. Seorang syekh lagi sholat, suaranya Masya Allah bagus sekali kalau dia jadi imam. Saya banyak cerita tentang Saudi karena saya pernah kuliah di sana teman-teman. Jadi bukan karena Saudinya. Kalau anda punya cerita di Indonesia mungkin bisa terjadi di mana-mana tentunya. Saya cerita tentang ini karena saya tahu gitu. Di Jeddah ini ada satu orang syekh suaranya bagus. Kalau sholat Jumat penuh masjid. Kalau dia jadi imam Masya Allah suaranya gitu. Dia juga kalau khutbah hampir semuanya orang nangis kalau bicara masalah akhirat. Khusyuk. Jadi dia ikhlas sekali gitu. Dia cerita dalam salah satu khutbahnya, saya dengarkan ceramahnya. Dan ini tradisi saya suka dengar ceramah-ceramah. Walaupun saya sudah sering isi ceramah, gitu kan. Kita tidak boleh batasi dengan ilmu. Selalu kita merasa haus dengan ilmu itu. Maka saya dengar ceramah dia mengatakan pada saat saya salah satu Jumat, saya lagi jadi imam. Di rakaat kedua, pas sujud pertama ada suara gemuruh tengah-tengah masjid. Dia bilang lalu saya salam, saya tanya, saya pakai mic. Kenapa itu ada apa? Dia bilang Syekh ada orang jatuh. Tadi waktu sholat sujud rakaat kedua sujud pertama jatuh. Kata syekhnya berikan dia ruang biar dia bernafas dan tolong antar. Beberapa ikhwah tolong antar ke rumah sakit terdekat. Waktu diantar kata dokternya orang ini sudah mati setengah jam yang lalu. Maksudnya pada saat dia lagi sujud di hari Jumat, gitu kan? Ini luar biasa. Kata syekhnya ini jelas-jelas husnul khatimah. Hadis Nabi SAW, siapa yang meninggal hari Jumat tidak akan kena fitnah kubur. Dan juga dia mati dalam keadaan sholat. Jelas dari ibadah. Apalagi lagi sujud kepada Allah SWT. Lalu dia bilang datang adiknya. Mengambil jenazah kakaknya. Lalu saya bilang. Ini kakakmu datang jauh-jauh sholat di sini. Karena dia mau sholat dengan saya. Dia mau dengar ceramah. Dia mau dengar suara bacaan Al-Quran. Maka saya minta tolong izinkan saya memandikan jenazahnya. Kata adiknya baiklah silakan. Datanglah Syekh ini ke rumahnya dimandikan jenazahnya. Kemudian malam takziah pertama dan disunnahkan 3 malam takziah. Malam takziah pertama kata syekhnya, setelah selesai jamu tamu-tamu semua, gitu kan, tamu datang mendoakan, mereka membawa makanan lalu mereka pulang. Lalu kata syekhnya saya tanya adiknya, kakakmu ini sebenarnya apa sih perbuatan amal dia yang paling menurut kamu Allah ridhahi sampai Allah tutup dengan husnul khatimah begini? Dia bilang, Syekh, kami punya orang tua, ayah kami sudah meninggal, ibu kami masih ada hidup. Dan kami 6 orang bersaudara semuanya bakti dengan ibu kami. Tapi kakak saya ini punya kelebihan plus. Setiap kami datang ke rumah ibu kami pasti dia yang paling pertama ada. Sisirin rambutnya, aturin bajunya, laki-laki. Ngurus gitu, orang tuanya ibunya dirawat betul sama dia. Dia bilang sampai kalau sisirnya patah dia yang gantiin. Sampo, sabun semua dia yang siapin. Semuanya diperhatikan. Maka kata syekhnya pantas Allah tutup dengan husnul khatimah. Pantas Allah tutup dengan itu. Dan teman-teman apa yang melarang anda mengirimkan misalnya dari Bali di sini atau dari Denpasar ini ada rezeki, kirimkan ke Jawa, keluarga kita tahu di sana ada sampo tahu, di sana ada sabun tahu. Kenapa kalau kita paketin dari sini khusus buat mereka? Maka luar biasa, mungkin kita korbanin 500.000, 300.000 teman-teman sekalian sudah cukup orang tua kita mendoakan kita seumur hidupnya. Bagaimana kalau setiap bulan kita rutinkan, gitu kan? Harusnya kita lakukan seperti itu. Ini puncak silaturahim. Setelah itu datang kerabat-kerabat yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya. Di sini sering diterjemahkan dalam buku Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Gitu kan? Sebenarnya tidak ada kata-kata panjang umur ya. Karena umur sudah ditentukan, 60 ya 60. Tapi di sini maksudnya diberkahi. Jadi kalau dia punya 60 tahun, dia sering silaturahim. Dengan ada orang lain punya umur 60 tahun, tidak silaturahim. Kita temukan yang sering silaturahim ini akan berkah hidupnya. Sudah banyak bangun masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial. Allah berkahi umurnya. Siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dia sebaiknya melanjutkan silaturahim.